Amsal 29, ingat Bu, saya ingatkan lagi Amsal 29. Bu Dini, ini tak kasih tahu ya Bu. Yesus itu kan datang menjadi nabi kan, ya. Nah, menjadi nabi ya dia ngomong sebagaimana layaknya seorang nabi, Bu. Yesus itu kan dinubuatkan oleh Musa. Musa bilang bahwa seorang nabi akan dibangkitkan bagimu. Tetapi konteksnya itu apa, Bu? Musa bilang itu menepati permintaan dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu ketika Elohim menampakkan diri kepada mereka itu pada mati, Bu. Maka bangsa Israel bilang, Musa, kami mau ngelihat nabi aja. Kalau Tuhan datang kepada kami langsung begitu, kami mati. Makanya Musa menubuatkan akan datang seorang nabi. Dan nabi itu adalah konteksnya adalah Elohim sendiri. Elohim yang menampakkan diri dalam wujud yang tidak membuat bangsa Israel itu mati, Bu. Maka datanglah Yesus yang adalah konteksnya adalah Elohim sendiri. Sudah ditulis di mana-mana itu di perjanjian lama itu banyak sekali, Bu. Sudah banyak sekali yang saya bilang ke Ibu tuh banyak sekali. Masa Ibu masih tidak percaya, Bu? Jadi Yesus itu datang menjadi nabi, Bu. Dan sebagai nabi lah dia berkata-kata seperti nabi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bapakku yang memberikan kuasa kepadaku. Aku tidak Bapak kamu tidak pernah mendengar suaranya semua. Bapak yang mengutus aku. Tetapi nggak cuma begitu. Yesus berkata, Bu, dia berkata juga dalam kapasitasnya sebagai Tuhan. Karena apa ya? Karena dia itu Tuhan yang jadi nabi. Dia bukan cuma berkata dalam kapasitasnya Tuhan, Bu. Dia memamerkan ketuhanannya. Tahu nggak? Kasih tahu kamu yang dengar ya. Di sana Yesus sudah jelas mengatakan kamu tuh selalu mengeluarkan dalil yang jadi bumerang buat mulut kamu sendiri, Ibu. Di sana Yesus sudah jelas mengatakan dan ia mengutus aku. Mengutus artinya ada yang mengutus Yesus, ada bosnya Yesus yang memerintah Yesus. Karena Yesus di sana sudah jelas mengatakan dan dia mengutus aku, ya. Kembali aku tanya lagi. Jokowi sama Prabowo ibaratnya itu, kembali saya tanyakan lagi. Kalau misalkan Jokowi mengutus Prabowo, apakah Jokowi itu Prabowo? Nah, gitulah ininya. Simpelnya ya, karena otak kamu kalau dibawa yang rada sulit sedikit error. Aduh, Bu Dini, masih muter-muter masih. Bu Dini, Yesus berkata, akulah dia. Dia siapa? Dia yang mengutus aku itu. Aku ini nggak bisa ngapa-ngapain. Aku ini hanya utusannya. Tetapi Yesus bilang, akulah dia. Dia pengutusku itu. Ya ilah, itu kesimpulannya, Ibu. Aduh, gimana sih kapasitasnya nih? Ibu Dini, udah dibilang Yesus itu berkata-kata dalam kapasitasnya sebagai anak Allah, Ibu. Tetapi anak Allah itu mempunyai kuasa keilahiannya, Bu. Dia mempunyai kuasa sebagai Tuhan karena Allahnya itu Bapaknya itu adalah rohnya sendiri, Bu. Kuasa ilahi, segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam Yesus, Bu. Itu Alkitab yang mencatat, Bu. Aduh. Kafir. Saya beritahu you buat usaha macam mana pun ya, tak ada gunanya. You takkan mampu nak meyakinkan kepada kita umat Islam Yesus Tuhan. Yang namanya brocol dari kangkang. Yang muter-muter itu kamu, blow on. Kamu yang muter-muter itu. Kamu ngasih dalil di sana. Yesus mengatakan dalam dalil itu, Yesus mengatakan bahwa dialah yang mengutus aku. Aku tanya sama kamu, kalau nih kata Yesus dialah yang mengutus aku, menurut kamu Yesus itu siapa? Udah mulai ketawa-ketawa nih, Nah, dialah yang mengutus aku. Tapi kamu, Ibu, Yesus mengatakan kamu akan mati dalam dosamu. Ibu akan dilempar ke neraka. Jumprang. Ibu justru kalau Ibu akan mati, Bu, dilempar ke neraka, Bu. Kalau Ibu tidak mengaku bahwa Yesus yang mengaku utusan itu, dia juga adalah pengutusnya. Yesus berkata-kata dalam kapasitasnya yang sebagai anak Allah, Ibu. Anak Allah itu bergantung kepada Bapaknya. Anak Allah mengatakan bahwa dia itu diutus oleh Bapaknya. Anak Allah mengatakan dia tidak bisa melakukan apa-apa kalau bukan Bapa yang mengerjakannya. Anak Allah itu mengatakan
mengatakan bahwa kuasa untuk menghakimi dunia itu telah diberikan kepada dia. Anak Allah itu mengatakan bahwa kuasa untuk mengampuni dosa itu sudah diberikan kepadanya. Anak Allah itu mengatakan bahwa dia sudah diberikan kunci kerajaan sorga. Tetapi sebagai Tuhan Yesus justru juga mengatakan, akulah dia, kamu akan mati kalau kamu tidak percaya. Itu loh Bu, kesimpulannya Ibu harus ambil dong kesimpulannya. Kesimpulannya itu Yesus tampil sebagai jelmaan Allah Ibu. Yesus tampil sebagai manusia, anak manusia tetapi dalam jelmaan Allah. Sebagai jelmaan Allah, sebagai manusia tentu saja dia berbicara seperti itu Ibu. Tetapi dia mengatakan bahwa Allah Bapanya itu adalah dirinya sendiri, diam di dalam dirinya sendiri. Kuasa ilahi itu sudah diberikan kepadanya, dan dialah yang berkuasa mengampuni dosa. Dialah yang berkuasa memberikan keselamatan kepada Ibu dan melempar Ibu ke neraka. Bahkan dialah yang akan datang menjadi hakim tertinggi isi dunia ini Bu. Dialah penguasa itu Bu. Aduh Ibu, ada dua Bu. Allahnya orang Kristen itu yang zahir dan yang batin. Ibu harus bisa pisahkan mana yang zahir, mana yang batinnya. Ya Kak, maksudnya iya betul. Maksudnya begini, saya bagi tahu akak je lah. Dia ni saya tengok, dia cuba nak memburu akak tau. Target akak untuk dimortalkan. Saya tengok macam tu. Dia akan buru terus. Tapi kalau sudah tak dapat, dia tak akan lepaskan tau. Dia macam tu. Dia akan buru akak terus sampai dapat. Tapi bila tak dapat, ibaratnya tak dapat tu, dia akan lepaskan lah. Saya tengok akak ni, si kafir laknat betina ni cuba nak ni. Kabut apa Ibu? Aduh, penjelasanku sebanyak itu. Bu, nih ayo Bu. Mari tak tunjukin kalau saya kalang kabut ya Bu. Saya mau lihat Ibu apa asumsi Ibu mengenai perkataan Yesus yang mengaku yang begini nih Bu. Ayo jawab Bu ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini perkataan Yesus ya Bu. Ini perkataan Yesus loh Bu. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oke, Ibu diberikan hidup yang kekal, artinya Yesuslah yang membawa Ibu masuk ke sorga, dan mereka tidak akan binasa. Ibu setelah Ibu dibawa masuk ke sorga, Ibu tidak akan pernah diambil lagi oleh setan dan dibawa ke neraka, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu loh Bu, saya ini sudah ada kepastian masuk sorga, dan tak satu pun ada yang bisa merebutnya Bu. Iblis atau siapapun, tak satu pun ada yang bisa merebutnya kecuali saya yang membuangnya. Oke, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Oke, Yesus mengatakan begitu, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari di tangan Bapa. Lalu Yesus bilang apa? Aku dan Bapa adalah satu. Wah. Ya kan? Ya loh Bu, itu kan jelas. Yesus bicara dalam dua kapasitas. Kapasitasnya sebagai anak Allah, jelmaan Allah, dan kapasitasnya sebagai Tuhan Allah, penjelmanya. Lalu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke? Jadi Bu, yang perlu Ibu ketahui, ada dua perkataan Bu di dalam Alkitab ini. Perkataan Yesus sebagai anak Allah, sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai guru, dan perkataan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Bapa penguasa langit dan bumi. Itu ada dua perkataan Yesus di Alkitab itu Bu. Ibu jangan cuma mau ambil yang Ibu suka aja. Yesus sendiri berkata kepada 12 muridnya, yaitu Bani Israel, hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah utus. Nah, dialah yang mengutus aku. Tapi kamu Ibu, Yesus mengatakan kamu akan mati dalam dosamu. Ibu akan dilempar ke neraka. Jumprang. Ibu justru kalau Ibu akan mati Bu, dilempar ke neraka Bu, kalau Ibu tidak mengaku bahwa Yesus yang mengaku utusan itu, dia juga adalah pengutusnya. Yesus berkata-kata dalam kapasitasnya yang sebagai anak Allah Ibu. Anak Allah itu bergantung kepada Bapaknya. Anak Allah mengatakan bahwa dia itu diutus oleh Bapaknya. Anak Allah mengatakan dia tidak bisa melakukan apa-apa kalau bukan Bapa yang mengerjakannya. Anak Allah itu mengatakan bahwa kuasa untuk menghakimi
dunia itu telah diberikan kepada dia. Anak Allah itu mengatakan bahwa kuasa untuk mengampuni dosa itu sudah diberikan kepadanya. Anak Allah itu mengatakan bahwa dia sudah diberikan kunci kerajaan sorga. Tetapi sebagai Tuhan Yesus justru juga mengatakan, akulah dia, kamu akan mati kalau kamu tidak percaya. Itu loh Bu, kesimpulannya Ibu harus ambil dong kesimpulannya. Kesimpulannya itu Yesus tampil sebagai jelmaan Allah Ibu. Yesus tampil sebagai manusia, anak manusia tetapi dalam jelmaan Allah. Sebagai jelmaan Allah, sebagai manusia tentu saja dia berbicara seperti itu Ibu. Tetapi dia mengatakan bahwa Allah Bapanya itu adalah dirinya sendiri, diam di dalam dirinya sendiri. Kuasa ilahi itu sudah diberikan kepadanya, dan dialah yang berkuasa mengampuni dosa. Dialah yang berkuasa memberikan keselamatan kepada Ibu dan melempar Ibu ke neraka. Bahkan dialah yang akan datang menjadi hakim tertinggi isi dunia ini Bu. Dialah penguasa itu Bu. Aduh Ibu, ada dua Bu. Allahnya orang Kristen itu yang zahir dan yang batin. Ibu harus bisa pisahkan mana yang zahir, mana yang batinnya. Kebanyakan ngomong kamu itu ya, tapi tidak paham tuh baca, kamu jangan teriak-teriak. Semakin kamu teriak-teriak, semakin kamu bodoh, nggak kelihatan banget kamu tidak menguasai Alkitab kamu. Baca, kamu comot cuman sebagian kayak begitu, itu faktanya. Baca bahwa di sana Yesus mengakui dirinya adalah utusan. Dia mengerjakan apa yang Bapa perintahkan. Yesus di sana itu menunjukkan bahwa dia itu adalah jongos ya, jongos yang jadi penerima perintah Tuhan. Ibu, jangan lihat ribuan orang yang mentertawakan saya Bu. Orang-orang itu mendengar apa yang saya omongin ini Bu. Ibu juga terheran-heran kan, baru tahu Ibu, baru ketemu ya sama saya ya. Kayaknya kebakaran jenggot banget. Saya kemana aja, di grup mana juga orang pada kebakaran jenggot Bu. Bu, udah dibilang Bu, mari kita bicara fakta Bu, jangan ngomel-ngomel. Udah biasa itu, biasa Bu. Mari kita cari kebenaran lah, cari kebenaran. Jangan sentimen pribadi yang dibawa Bu. Apa sih ininya saya bicara kebenaran Bu. Gaya saya ini supaya kalian itu melihat dan mendengar perkataan saya Bu. Semangat supaya nggak ngantuk gitu loh. Iya, baru ketemu yang ngerotos kayak gini Bu. Nggak ada yang ngeremnya Bu. Ngerem dulu lah sedikit Bu ya. Ngomong nggak ada yang ngeremnya kayak Umi Dini, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Tuh kan, betul kan? Aku bilang apa kan? Pengutus itu tidak pernah membiarkan Yesus seorang diri. Sedangkan kalau pengutus yang benar itu, pengutus sama utusan itu pisah Ibu. Saya benar kan? Yesus mengatakan Ia menyertai aku, dan Ia yang telah mengutus aku. Sebelumnya kan Yesus bilang akulah dia. Dia siapa? Dia yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu loh Bu. Jadi jelas Bu, Yesus mengatakan bahwa Elohim, pengutus Yesus itu diam di dalam diri Yesus. Satu oknum dengan diri Yesus. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus itu tubuh daging jasmani manusianya, Allah yang zahir. Oke? Lalu Elohim itu adalah rohnya Yesus, kuasa ilahi yang menjadi penguasa langit dan bumi itu. Dialah Allah yang batin Bu. Dialah Alfa dan Omega. Di kitab Ibu tuh ada tuh di Al-Hadid 3 tuh. Al-Hadid 3 apa? Ya Al-Hadid 3 tuh baca. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Itu loh maksudnya. Bujang Virgo yang diutus sama utusan itu sama bujang. Jadi gini, pengutus itu datang ke dunia menjadi manusia, dan manusia yang jelmaannya itu disebut utusan gitu loh. Ya kan? Nah sekarang itu cuma berapa tahun yang lalu, itu udah 2000 tahun yang lalu loh. Sekarang yang utusan itu Yesus itu sudah naik ke sorga loh. Jadi kami nggak bisa bilang Yesus itu utusan, Elohim itu pengutusnya, dan Yesus cuma utusan. Oh tidak, karena itu utusan dan pengutusnya itu konteksnya adalah jelmaan. Bukan antara bos sama bawahan, bukan.
itu konteksnya jelmaan itu loh. Jelas ditulis, bahkan dalam kitab perjanjian lama sudah ditulis. Jelmaan. Allah itu datang ke dunia menjadi utusan, bukan menyuruh yang lain gitu loh. Jadi kamu nggak bisa bilang Yesus itu cuma utusan. Lah, orang Yesus itu jelmaan Allah kok, disebut sebagai anak Allah, Mesias atau Kristus. Yang enggak lah, masa sales obat? Kan jelas dibilang Elohim itu kan ditulis di Alkitab. Elohim itu datang menjadi manusia. Manusia itu disebut utusan. Gitu loh. Mana ada sales obat apaan? Mana bisa begitu? Sales obat mah sales obat. Ini konteksnya Allah itu menjadi manusia, ditulis loh di Alkitab, banyak loh yang menyaksikannya loh. Beneran, itu nggak sama, nggak bisa kamu bilang sebagai sales obat. Berarti itu namanya sales obat. Dia bilang aja utusan, bukan si pengutus. Tuhan Ibu. Nanti nggak Bu? Tuhan Ibu itu si pengutus, bukan. Iya, itu perkataan Yesus sebagai anak Allah. Nah, Yesus juga berkata sebagai Tuhan. Kan Yesus itu punya dua hakikat, sebagai anak Allah, sebagai manusia, dan sebagai Tuhan. Jadi ada dua perkataan loh. Perkataan sebagai Tuhan ada, perkataan sebagai anak Allah itu ada. Tapi Yesus bilang tadi, aku dan Bapa adalah satu. Karena apa? Karena Yesus itu jelmaan Bapa. Oke. Itu apa? Artinya itu apa? Kalau dia yang mengutus aku, artinya si Yesus itu di sana sebagai apa? Sebagai apa? Kalau kata dia yang mengutus aku, artinya di sana Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan, mau ngotot sebagai Tuhan. Sudah jelas Yesus mengatakan dia yang Dini, Ibu jangan cuma ngambil satu kata yang Ibu mau aja dong, Bu. Kan udah dibilang, dia yang mengutus aku adalah dia yang mengutus aku. Itu kan ada dua kapasitas. Yesus itu anak Allah. Anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Yesus bicara dalam kapasitasnya sebagai anak Allah, maksudnya sebagai jelmaan, Bu, karena dia sudah jadi manusia. Yesus nggak mungkin lah bilang aku ini Tuhan Elohim, terus dia berbicara dengan mulutnya berbusa-busa dengan api yang menggelegar-gelegar seperti waktu Elohim datang kepada bangsa Israel yang membuat bangsa Israel itu mati. Enggak, Bu. Sebagai manusia ya dia berkata-kata sebagai manusia, Ibu. Dia mengutamakan Bapaknya. Tapi Yesus yang bilang Bapa itu adalah akulah dia. Gimana sih, Bu? Enggak ngerti-ngerti, Bu. Yesus itu punya dua kapasitas dan dia bicara dalam dua kapasitas. Kapasitasnya sebagai anak Allah dan kapasitasnya sebagai Allah, Bu. Aduh, Ibu maunya nih ya, Yesus bicara akulah Tuhan, terus aku memberikan kerajaan sorga kepadamu, lalu dia melayang-layang gitu di atas udara gitu, terus malaikat datang gitu. Itu bukan manusia yang seperti itu, Bu. Itu manusia jadi-jadian gitu loh. Yesus nggak boleh lahir. Kalau dia harus datang nongol dari langit. Itu bukan manusia, Bu. Itu manusia jadi-jadian gitu loh. tumben orang. Aku kalau kamu ngasih dalil, aku selalu kamu suruh baca lagi dalilnya, karena dalil yang kamu kasih itu nyerang ke kamu sendiri ya. Jadi kalau kamu ngasih dalil cuman ini Yohanes 17 ayat 3, aku selalu kan suruh kamu baca dalil apa yang kamu kasih itu, bacakan dalilnya biar kamu tahu sendiri itu isinya apa ya. Jangan cuman tahu tulisannya aja, ini Yohanes 17 ayat 3, tapi nggak tahu isinya dan fakta. Kamu salah. Gimana, kamu menafsirkan isinya saja salah. Tidak Setelah kamu baca, ayo baca. Yesus naik ke surga. Ternyata Yesus di Tuhan, dalamnya Ibu. Yesus hanya mengaku dirinya sebagai utusan ya. Bagaimana utusan Tapi jadi karena kamu nggak hakim tahu agung malu, sih, karena Bu? muka kamu tuh tebal, tetap aja udah isinya menyatakan bahwa Yesus adalah utusan. Gimana utusan Enggak, bisa begitu? Yesus di sana Wanto. Iya, yang mengutus aku itu dalam konteksnya, Ibu. Yesus mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang mengutus aku tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Dia yang mengutus aku itu menyertai aku ya kan, menyertai aku, bahkan diam di dalam aku dan menjadi satu bagian denganku. Aku dengan dia pengutusku itu adalah satu, karena aku adalah anaknya dan dia adalah Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Itu loh kesimpulannya, Ibu.
semua itu ada dalilnya. Bagaimana orang bisa kepentok dalil ngomongnya lancar begini, Ibu? Aduh. Aduh, ayolah Bu, keluarkan dalilmu Bu, keluarkan Bu, jargonmu Bu, yang mengatakan Tuhan Ibu itu adalah Tuhan yang benar. Ayo Bu, saya mau dengar Bu, jangan agama aku aja terus yang diserang-serang Bu. Nyatakan kebenaran Ibu, ayo nyatakan Bu, tunjukkan bahwa Alo SWT itu ada. Kan kamu itu kalau udah kepentok dalil gayanya seperti kayak begitu ya, kayak iblis kamu tuh. Kalau udah kepentok dalil, kalau udah ketahuan tipu daya kamu, manipulasi kamu ya, baru kamu kayak begitu. Di sini kamu lagi nipu, penipu yang ketangkap basah. Ya, salahnya kamu, tololnya kamu memberikan di sana 3 dalil, tapi kamu menyatukan semua. Kamu pikir saya manusia bodoh kayak kamu? Saya copot itu, saya ambil satu-satu dari Yohanes 8:24 sampai 29. Pentok dalil apa sih Bu? Aduh, nih orang ini aduh, apa yang dikepentokin semua itu ada dalilnya. Bagaimana orang bisa kepentok dalil ngomongnya lancar begini, Ibu? Aduh. Aduh, ayolah Bu, keluarkan dalilmu Bu, keluarkan Bu, jargonmu Bu, yang mengatakan Tuhan Ibu itu adalah Tuhan yang benar. Ayo Bu, saya mau dengar Bu, jangan agama aku aja terus yang diserang-serang Bu. Nyatakan kebenaran Ibu, ayo nyatakan Bu, tunjukkan bahwa Alo SWT itu ada. Lalu akulah dia itu bagaimana Ibu bisa begitu Ibu? Memang udah dibilang ya ilah, udah dibilang Yesus bicara dalam kapasitasnya sebagai anak Allah Ibu, sebagai utusan. Tapi kan Yesus bilang utusannya itu adalah dia sendiri Ibu. Dia ngomong sebagai utusan ya utusan, aku diutus Bapa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pas ditanya, udah Tuhan tunjukkanlah mana Bapa itu yang mengutus engkau. Oh, aku gak bisa unjukin orang Bapa itu ada dalam diriku. Segenap kepenuhan kealahan itu ada dalam diri Yesus Ibu. Aduh Ibu, lihat konteks Bu. Aduh Bu, sekali lagi saya bilang, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mana bisa Bu, aduh nalar dong Bu. Bagaimana bisa utusan bisa memberikan hidup yang kekal? Muhammad gak kekal loh Bu hidupnya loh Bu. Dia masih minta didoakan supaya selamat Bu. Tapi ini Yesus pemberi hidup yang kekal Bu. Bagaimana utusan kalau begitu Ibu? Tidak masuk akal Bu, Yesus berani mengatakan begitu. Kalau Ibu masih memaksakan bahwa dia adalah utusan, Yesus itu akan datang mengumpulkan, dia akan datang dengan segala bala tentaranya itu Bu, di awan-awan itu Bu. Quran Ibu juga menyatakan begitu Bu. Yesus akan datang sebagai Imam Mahdi. Ibu tahu nggak Bu, Imam Mahdi itu adalah otoritas tertinggi Tuhan loh Bu. Aduh Ibu, nggak bisa itu diwakili oleh nabi atau apapun Bu. Tidak bisa Bu, itu otoritas kuasa tertinggi Tuhan. Itu adalah otoritasnya Bu. Aduh Ibu, nalar kayak Bu. Bu, dari bilang Yesus berkata-kata perkataan seperti itu penuh Ibu, penuh di Alkitab. Tapi kami orang Kristen gak takut, gak ada yang goyah dengan perkataan kayak gitu Ibu, karena ada penjelasannya, ada buktinya. Yesus menunjukkan bahwa dia Tuhan Bu, dia naik ke surga itu loh Bu. Aduh, udah, dadah, terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih. Kumat, kelakuan perempuan nggak waras tuh kayak gini. Kumat, kalau udah nggak bisa apa-apa, lari ke persoalan lain, lari ke topik lain. Beresin dulu itu menurut kamu ya. Menurut kamu tuh dalil itu memposisikan Yesus sebagai apa? Gak usah lari-lari Allah SWT, gak usah kamu kabur ya. Kamu sudah membuka topik ya, kamu sudah membuka masalah di sini. Lalu akulah dia itu bagaimana Ibu bisa begitu Ibu? Memang udah dibilang ya ilah, udah dibilang Yesus bicara dalam kapasitasnya sebagai anak Allah Ibu, sebagai utusan. Tapi kan Yesus bilang utusannya itu adalah dia sendiri Ibu. Dia ngomong sebagai utusan ya utusan, aku diutus Bapa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pas ditanya, udah Tuhan tunjukkanlah mana Bapa itu yang mengutus engkau. Oh, aku gak bisa unjukin orang Bapa itu ada dalam diriku. Segenap kepenuhan kealahan itu ada dalam diri Yesus Ibu. Aduh Ibu, lihat konteks Bu. Aduh Bu, sekali lagi saya bilang, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mana bisa Bu, aduh nalar dong Bu.
bagaimana bisa utusan bisa memberikan hidup yang kekal? Muhammad nggak kekal loh Bu hidupnya loh Bu, dia masih minta didoakan supaya selamat Bu. Tapi ini Yesus pemberi hidup yang kekal Bu. Bagaimana utusan kalau begitu Ibu? Tidak masuk akal Bu, Yesus berani mengatakan begitu. Kalau Ibu masih memaksakan bahwa dia adalah utusan, Yesus itu akan datang mengumpulkan, dia akan datang dengan segala bala tentaranya itu Bu, di awan-awan itu Bu. Quran Ibu juga menyatakan begitu Bu, Yesus akan datang sebagai Imam Mahdi. Ibu tahu nggak Bu, Imam Mahdi itu adalah otoritas tertinggi Tuhan loh Bu. Aduh Ibu, nggak bisa itu diwakili oleh nabi atau apapun Bu, tidak bisa Bu. Itu otoritas kuasa tertinggi Tuhan, itu adalah otoritasnya Bu. Aduh Ibu, nalar ke Bu. Bu, dari bilang Yesus perkataan seperti itu penuh Ibu, penuh di Alkitab. Tapi kami orang Kristen gak takut, gak ada yang goyah dengan perkataan kayak gitu Ibu, karena ada penjelasannya, ada buktinya. Yesus menunjukkan bahwa dia Tuhan Bu, dia naik ke surga itu loh Bu. Aduh,